Selamat bertemu peserta program pendidikan dokter hewan Indonesia. Saudara-saudara, saudara masuk dalam proses belajar mengajar untuk mencapai pendidikan keprofesional, yaitu dokter hewan. Profesi dokter hewan tidak lepas dari masalah penulisan resep. Nah, terapeutik veteriner adalah bukan bagian yang mempelajari tentang penulisan resep dengan capaian logis dan bertanggung jawab. Resep adalah dokumen hukum. Dokumen hukum menyangkut masalah 3 prinsip, yaitu prinsip identitas seorang dokter, yang mana apabila terjadi medication error maka akan dapat dilakukan tracer. Nah, selanjutnya ada bagian superskripsi atau tanda R yang artinya resipe, terimalah. Nah, di bagian yang selanjutnya adalah disebut inskripsi. Inskripsi adalah bagian yang menuliskan permintaan kekuatan obat, jumlah obat, nama obat, dan obat-obat itu bisa terdiri dari 4 bagian: obat paten, racik saji, selanjutnya obat generik, dan yang terakhir adalah extra label, dan dapat pula menggunakan obat-obat alami. Nah, kemudian disusul dengan mekanisme cara pembuatan, yaitu yang disebut subskripsio, dan diakhiri dengan signatura, selanjutnya ditutup dan diparaf atau tanda tangan. Khusus untuk obat-obat daftar O injeksi harus diberi tanda tangan, dan jumlahnya pun harus dijelaskan berapa jumlahnya. Nah, bagian yang disebut inskripsi inilah bagian yang sangat krusial, harus jelas dan harus bisa dibaca untuk menghindari apa yang disebut medication error. Nah, dalam pengerjaan penulisan resep, maka yang digunakan adalah warna tinta biru atau hitam. Ya, tidak boleh menggunakan tinta merah atau bahkan pensil. Nah, bagian yang disebut inskripsi tidak boleh ada coretan, tip X apapun, sehingga benar-benar menunjukkan bahwa itu ada suatu permintaan dari seorang dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Selanjutnya, di dalam penulisan resep mengandung target atau capaian-capaian yang sangat nyata atau real, yaitu 4 poin. Poin pertama, resep itu harus bisa dibuat dan jadi sesuai dengan kaidah kefarmasian. Yang kedua, resep itu harus cepat bisa ditebus. Yang ketiga, resep itu harus cepat menyembuhkan. Dan yang terakhir, resep itu harus sukses diberikan. Nah, saya ambil contoh, resep itu harus bisa dibuat. Maka apabila suatu permintaan resep dalam bentuk racik saji sebagai berikut, seperti resipe solutio acidiborisi 2% 100 ml, Misevac solutio signa 3 dd khusus eksternus. Bagian yang solutio acidiborisi
ini harus bisa dibuat menjadi solutio. Artinya dia padat dan dilarutkan dan pelarut cair dan saling larut sehingga tidak terdapat endapan. Nah, kemudian kaidah yang kedua, harus bisa cepat ditebus. Yang dituliskan di bagian inskripsi, pilihlah obat-obat yang pasti ada di tempat penjualan depo obat hewan atau apotek. Bisa obat generik, bisa paten, ataupun bisa racik saji. Nah, apabila resep itu tidak bisa cepat ditebus, maka berisiko terhadap subjek hewan yang sakit. Nah, yang ketiga adalah resep harus cepat menyembuhkan. Nah, cepat menyembuhkan itu ada 6 indikasi, ada 6 parameter. Parameter yang pertama adalah indikasi yang benar. Parameter yang kedua adalah dosis yang benar. Parameter yang ketiga adalah jenis obat yang benar. Parameter yang keempat adalah bentuk sediaan yang sesuai strategi pengobatan. Parameter kelima adalah waktu dan cara pemberian yang sesuai strategi pemberian. Parameter keenam adalah disesuaikan fisiologi penderitanya. Nah, bagian inskripsi adalah bagian yang mana merupakan strategi seorang dokter dalam merancang peperangan melawan penyakit. Jadi bukan seni, tapi adalah perang melawan penyakit. Nah, gambaran yang terakhir adalah sukses diberikan. Sukses diberikan ini menyangkut dengan yang disebut animal welfare atau animal taste. Jadi hewan memiliki kriteria-kriteria untuk bisa menerima obat. Oleh karena itu, prinsip cito, tuto, curar et jucunde harus benar-benar diterapkan sehingga obat itu bisa sukses diberikan. Sebagai contoh, burung diberikan dengan cara sendok makan, maka akan berisiko menggagalkan masuknya obat. Nah, semua itu masuk di dalam database ambulator dari dokter yang menyimpan rahasia medical record dari subjek kliniknya. Nah, resep itu berbentuk 1/4 lembar folio. Di dalam kertas resep juga berwarna putih dan tidak boleh ada tanda-tanda yang bersifat promotif atau hal-hal yang tidak ada terkait apapun. Dengan demikian resep benar-benar adalah 1 lembar kertas yang siap untuk ditulis. Nah, seorang dokter harus melafalkan nama obat dengan benar, sehingga apabila tidak terjadi kesalahan, maka cepat akan terlacak. Jadi nantinya apabila melafalkan dengan benar, maka komunikasi dengan pembuat obat bisa melalui telepon, maka kesalahan itu akan mudah dilacak oleh pembuat obat. Oleh karena itu, dalam ujian lesan nanti, para peserta didik pertama akan diujikan membaca resep itu. Sebagai contoh, nama dokter, identitas, kota, tidak boleh disingkat, dan tanggal, resipe, solutio acidiborisi,
2% 100 ml, Misevac Solutio Signa 3DD1 usus externus, penutup dan paraf. Pro anjing, milik tuan siapa? Di bagian milik tuan ini bisa ditambahkan dengan berat badan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Nah, ini apabila terjadi kesalahan akan bisa dilacak. Saudara, panduan terapeutik veteriner ada di situs FKH UNER. Di situ secara detail bisa dibaca, termasuk etika penulisan resep, daftar dosis lazim yang nantinya digunakan untuk menghitung dosis dalam kasus-kasus ujian tulis. Bobot ujian adalah pertama, ujian tulis 70% dan ujian lesan 30%. Oleh karena itu, kejarlah ujian lesan, jangan sampai jatuh. Selanjutnya, komparasikan, tambahkanlah dengan ujian tulis. Ujian tulis terdiri dari 3 tes. Tes 1, tes 2, tes 3. Nah, tes 1 kejarlah setinggi-tingginya. Tes 2 dan tes 3 agak sulit karena kasusnya sudah cukup kompleks. Para mahasiswa program pendidikan dokter hewan terapeutik veteriner, selamat berjuang dan selamat belajar, semoga sukses.